yang nunggu juga banyak. Syiah juga diskusikan di sini, juga ada lawan. Memang nggak ada kata versus itu mungkin ya masalahnya. Dan saya jamin netral. Saya berharap semuanya wilayahnya adalah wilayah intelektual, bukan wilayah institusional dan organisasional, tidak. Jadi tidak ada kubu-kubu A, kubu B, tapi ada buku A, buku B, itu saja. Hanya kalau yang nulis hadir mesti akan saya tanya, kalau sholawatnya syirik, yang baca sholawat apa juga musyrik? Mestinya begitu yang saya tanya, tapi karena tidak ada yang saya tanya, oke lah saya tanya dalam hati saja. Itu masalah juga ini. Terakhir saya jamin bahwa saya tidak ikut debat. So, kalau saya ikut debat nanti jadi nggak netral lagi. Walaupun saya sungguh sebenarnya tertantang. Bukan untuk memihak siapapun, tapi tertantang secara intelektual begini duduk masalahnya. Bahkan saya sebenarnya sedikit namanya manusia, walaupun saya direktur pasca, tapi manusia juga agak tersinggung tatkala dikatakan sudah profesor kok masih bermata. Allah Akbar. Baiklah, saya tunggu di akhirat saja lah. Apa saya masih bermata atau tidak bermata urusan pribadi saya, tapi saya yang pasti ngomong umat. Ngomong umat itu bagaimana umat, keberadaan umat, jangan berlawanan dengan umat, sehingga tidak ada masalah. Terakhir, paling akhir saya katakan sesungguhnya secara personal buku-buku seperti ini seharusnya sudah tidak usah terbit. Tetapi secara intelektual harus terbit, terserah. Jadi secara personal memang sesungguhnya masalah sudah selesai dan sudah diperdebatkan sekian ratus tahun masalah seperti ini oleh para pakarnya. Tapi karena ini diangkat dan kemudian menyangkut perasaan orang beragama, ya sudah, biarlah diangkat. Apalagi lalu oleh panitia dibuat sensasi ada versus begitu, itu jadi masalah lagi, sehingga sampai tidak berani kata. Tapi saya jaminkan kepada hadirin sekalian, bagaimanapun baik tidak datang terserah urusan dia, tapi akan saya blow up di media massa. Artinya kehadiran atau ketidakhadiran akan terbaca di media massa, dan media massa saya harap netral. Saya harap netral. Ini yang hadir para wartawan, tolong siarkanlah apa adanya dalam debat ini, siarkan apa adanya, dan kita ingin tahu sesungguhnya bagaimana dan apa yang terjadi. Baik, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak usah duduk di depan, nanti nakut-nakuti, dianggap saya nanti memihak. Saya tetap menunggu dan menjaga bersama Gus Ali. Saya akan ada di sini. Tapi kalau Gus Ali silakan di depan, saya cukup di belakang aja atau entah di mana. Pokoknya saya akan invisible dalam seminar ini. Mari bersama-sama kita buka agar tidak terjadi apa-apa. Kita buka dengan umur Quran, agar yang Muhammadiyah dan NU mau menerima juga, mau baca Fatihah, maka tidak usah ilah hadrati. Nanti kalau pakai ilah hadrati yang baca NU saja, khawatir saya. Kita baca Fatihah, moga-moga dengan berkah Fatihah dan semua berkeyakinan NU dan Muhammadiyah sama bahwa Fatihah ada berkah, itu pasti itu. Berkah Fatihah, moga-moga kita semua selamat dan aman dalam lindungan Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa ibtigha' mardatillah. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dari saya selamat berdialog, selamat berdiskursus. Moga-moga damai, tenang, dan selamat, lancar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bedah buku ini saya buka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembukaan acara seminar ini dengan membaca hamdalah.
pembawa acara. Mohon undur diri. Bila mauna ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon pada para panelis untuk maju ke depan. Ustaz Kiai Abdullah Samsul Arifin dan Ustaz Muhammad Idris Romli, sambil menunggu Ustaz Muhammad Hamdi. Ya, kita menunggu dulu Ustaz Muhammad Hamdi Rawo, nanti kemudian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Amma ba'du. Yang terhormat para ulama, para masyayikh, para asatidz, khususnya Ustaz Abdullah Samsul Arifin, Ustaz Muhammad Idris dan Ustaz Muhammad Hamidi, dan yang terhormat para tokoh masyarakat serta mahasiswa-mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di Aula Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka berdialog untuk menemukan titik-titik kebenaran. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Allah dan jangan ragu-ragu berharap kebenaran itu. Namun kebenaran yang ada dari Allah itu terwujud dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, sejarah muslim, manusia orang Islam itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mereka memahaminya dari berbagai sudut. Sudut kanan, sudut kiri, sudut atas, sudut bawah, sudut depan, sudut belakang. Ada orang yang hidup sejak lahir, dia melihat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut kiri saja. Ada yang dari sudut kanan saja. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin berdialog bersama-sama untuk saling mengintip sudut pandang kita masing-masing. Manakah di antara sudut pandang kita yang lebih sesuai dengan diri kita? Kalau kita memang sepakat dengan sudut pandang kita yang kita yakini sejak dulu, monggo. Kalau kita sudah tidak sepakat dengan sudut pandang yang sudah kita yakini dulu, monggo. Inilah merupakan forum untuk tetap mempertahankan sudut pandang itu atau untuk mengganti dengan sudut pandang yang lain. Nah, pada kesempatan ini, diskusi saat ini harus sangat menarik. Buku yang ditulis dengan judul Mantan Kiai NU, Mantan Kiai NU menggugat. Ini mungkin sudah ratusan ribu eksemplar di mana-mana di Jawa, bahkan di Nusantara. Buku ini laris manis disebut kacang goreng. Kemudian buku itu kemudian dikantar dengan buku membongkar ini, yang ditulis oleh rekan-rekan dari LBM PCNO Jember. Dan buku ini juga laris manis. Dari sisi marketing ternyata berhasil kedua penerbit untuk meraup keuntungan yang banyak. Tapi jangan lupa bahwa di balik sisi material mereka juga punya semangat jihad. Jadi yang satu ada semangat jihad dan satu ada semangat jihad yang lain. Intinya mereka saling berijtihad dengan apa yang mereka kemukakan itu. Mengapa buku ini menarik? Buku ini menarik adalah karena buku ini mencantumkan nama NU. Yang mana NU itu adalah NU itu ada penghuninya gitu. Kalau Ustadz Harton MJS menyerang orang IAIN, menyerang orang NU, menyerang ini, menyerang